Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana istirahat semalam Bapak Ibu Saudara? Boleh pastinya tidur nyenyak, dan saya juga meyakini Bapak Ibu Saudara ketika bangun pastinya dengan tubuh dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ada satu bagian yang kita akan selidiki bersama sebelum kita nantinya memasuki aktivitas di dalam weekend pada hari ini, di mana saudara dan saya juga akan mempersiapkan pastinya di hari Minggu. Besok kita akan belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang nantinya di hari Minggu bicara tentang selidiki timbal balik. Lalu kemudian saya mengajak pagi ini saudara semua untuk boleh mempersiapkan juga setiap kita semua. Bagaimana saudara dan saya nantinya menjaga antusiasme Bapak Ibu Saudara di dalam menyelidiki Alkitab. Kita akan pujikan bersama satu buah pujian. Pujian ini menceritakan tentang bagaimana kerinduan dari setiap pemujinya untuk kemudian diselidiki, ditengok hatinya, dilihat hatinya. Karena sesungguhnya setiap kita tidak akan bakalan bisa untuk kemudian mengerti diri kita sendiri, tidak akan mampu. Tetapi Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, Dia mampu menyelidiki hati yang paling dalam, yang saudara dan saya mungkin bisa sembunyikan, termasuk kepada menipu diri kita sendiri. Tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Saudara, Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan melihat hati kita. Dan biarlah pujian ini menolong saudara untuk melihat, untuk bicara transparan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau terbuka menjadi kitab yang terbuka. Dan ini akan terjadi juga ketika kami kemudian men-sharingkan hidup kami kepada banyak orang. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara,
ending lagu ini menjadi kerinduan saudara dan saya, bukan? Didapati setia sampai akhir hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari betul bahwa kami rapuh, hidup kami gampang sekali retak, pecah, hancur. Tetapi kami terus memandang kepada anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu cukup dan itu memampukan kami diberi kekuatan, diberi hikmat, dijagai, disertai. Sehingga yang harusnya kami hancur, lebur, kami bisa bangkit kembali. Kami bisa melanjutkan perjalanan iman kami ketika kami di dunia ini. Kami menyadari ya Tuhan, jatuh bangun untuk menyelidiki firman tidaklah kemudian bisa dilalui dengan mulus. Kami didapati bahkan kerap jatuhnya dibandingkan bangunnya. Kami didapati kerap kemudian berkubang kepada kesalahan dan dosa yang sama. Atau bahkan justru dosa dan kesalahan yang lebih buruk daripada yang pernah dahulu kami lakukan Tuhan. Tapi baiklah pada pagi hari ini kami mau belajar bagaimana kami mempertahankan hidup di dalam satu antusiasme untuk kami menjaga kekudusan hidup kami. Menjaga ketika kami punya kemauan yang sangat besar, kerinduan yang besar ketika kami menyelidiki firman-Mu untuk kami pakai dalam kehidupan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Karena sungguhnya firman-Mu itu pelita bagi langkah jalan kami ketika kami di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Berkati untuk bagaimana kami belajar dan menyelidikinya, berkati juga untuk hati kami kekuasai. Kami semua yang mengikuti secara streaming online, Tuhan yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga antusiasme menyelidiki firman. Saudara, ini sesuatu yang rasanya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari karena nggak gampang, bukan, kalau saudara dan saya diajak untuk terus menjaga bagaimana saudara memiliki top performa di dalam kerinduan saudara untuk menyelidiki terus kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara semua untuk membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus, satu bagian firman Tuhan yang indah, yang bagi saya dan saudara kita perlu belajar dari pengajarannya dari Rasul Yakobus ini. Kita akan membaca ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa itu hukum yang sempurna? Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan kalau saudara scroll ke atasnya di bagian dari ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara membuka bagian firman Tuhan melalui gadget saudara, saudara akan melihat satu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pendengar atau pelaku firman. Ya. Ini adalah satu opsi yang kemudian jadi konklusi summary dari pembacaan mulai ayat 19 sampai dengan ayat 27 menurut pembagian dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saudara, tentunya bagian ayat 25 yang tadi barusan saya bacakan itu juga menjadikan titik sentral kita bagaimana saudara dan saya dikehendaki untuk kemudian mendengar tentang kabar baik ini, bahwa saudara dan saya yang kemudian sungguh-sungguh melakukan firman. Jadi ketika ngomong menyelidiki juga dengan sungguh-sungguh, melakukannya juga dengan sungguh-sungguh, maka di situ dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, menjadi pelaku firman dan penyelidik firman itu adalah dua hal yang berbeda, saudara.
Tetapi ada satu hal yang menarik sebelum saudara mencintai firman. Ada satu pastinya kegerakan-kegerakan yang saudara rasakan, dan saya meyakini kalau itu saudara kemudian ketahui bahwa kegerakan, hasrat, passion saudara, atau bahkan keinginan dan kerinduan saudara untuk membaca Alkitab itu yang tumbuh di dalam hati, itu datangnya bukan hanya sekedar dari diri Bapak Ibu Saudara, tetapi sesungguhnya itu adalah datangnya dari Roh Tuhan yang bertahta di dalam hati saudara. Dan roh itu terus berteriak-teriak, dan kemudian iman yang kemudian ditaburkan atau diletakkan Tuhan di dalam hati saudara, itu kemudian meresponinya dengan baik. Nah saudara, ketika membicarakan tentang pendengar atau pelaku firman, lalu kemudian saya ajak saudara untuk melihat tentang bagaimana sih cara menjaga supaya saudara dan saya tetap antusias menyelidiki firman. Karena ini terkait erat dengan menjadi pelaku firman. Saudara, untuk kemudian menjaga antusiasme, hal-hal yang pertama yang dinasihatkan oleh Rasul Yakobus, di sini jelas dikatakan bahwa setiap orang ini ada satu kondisi di situ dikatakan setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Artinya tuntutan setiap saudara untuk bisa menjaga antusiasme itu adalah menguasai diri saudara sendiri. Saudara harus tahu dengan jelas tentang diri saudara sendiri. Artinya pengenalan saudara kepada kesenangan saudara, hobi saudara, fokus dan perhatian saudara lebih banyak kemana, yang tahu adalah saudara sendiri. Jadi ketika membicarakan tentang diri sendiri, tidak ada satupun pihak-pihak di luar yang kemudian harusnya menentukan atau mengenal lebih baik daripada saudara sendiri. Kalau ini perbandingannya dengan orang lain, saudara. Dan saya tahu beberapa orang mengaku kepada saya secara pribadi ketika ada pertemuan-pertemuan pastoral selalu mengatakan saya sendiri juga kadang nggak paham tentang diri. Artinya diri sendiri juga kadang gagal mengerti tentang keadaan diri kita. Apa yang saya mau, kadang saya juga jadi bete dengan diri sendiri gitu ya. Orang-orang yang seringkali punya masalah dengan diri sendiri itu mengekspresikannya dengan seperti itu. Dan saya juga meyakini bahwa diri sendiri pun tidak cukup mampu, berarti ada pihak lain, yaitu Tuhan yang mampu tahu siapa yang diciptanya dan apa yang dilakukannya. Nah saudara, kalau begitu saudara, di dalam kesempatan-kesempatan saudara itu kemudian menjalani pengalaman-pengalaman keseharian, saudara berinteraksilah di dalam kehidupan luar saudara dengan diri saudara, harus direlatkan dengan diri saudara sendiri, supaya muncul kesadaran diri saudara. Jadi menjaga antusiasme itu berarti mengetahui diri daripada orang lain, dan baik itu pengetahuan diri saudara apakah positif, apakah negatif. Jadi pengenalan saudara tentang diri saudara yang negatif, misalnya saudara gampang ke distract ketika ada A, ada B, ada C. Saudara gampang kemudian dipengaruhi sama orang-orang tertentu. Saudara kemudian mengalami kesulitan untuk kemudian memfokuskan kalau dalam keadaan tertentu. Itu yang harus saudara mulai bangun. Bangun sekarang tidak terlambat saudara, daripada tidak sama sekali. Artinya pengenalan diri saudara di situ jelas dikatakan kalau engkau kemudian mau mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman, maka sesungguhnya engkau harus menjadi orang yang cepat mendengar, artinya nurani saudara yang kemudian terus dicerahkan, diasah oleh Roh Kudus. Itu kemudian saudara juga dengar, suara Tuhan juga saudara dengar. Ketika saudara berada di pengalaman-pengalaman hidup seharian juga saudara melihat, tetapi kalau itu kemudian diriletkan di dalam kehidupan spiritual saudara, saudara juga harus mendengar bahwa Tuhan sedang berbicara juga melalui pengalaman-pengalaman hidup saudara yang saudara alami pada waktu itu. Saudara, tentunya ini membutuhkan memang kesadaran diri yang harus terus diasah, saudara.
Jadi pengenalan diri saudara tidak serta-merta kemudian bisa terjadi satu waktu tertentu saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saudara akan makin mengerti tentang keadaan dan kelemahan diri saudara. Karena ini sangat subjektif saudara. Mungkin ada banyak di antara kita mengaku-ngaku saya ini orang yang A, yang B, yang C, yang D, yang F, sampai F ya. Tetapi kemudian orang lain melihat, enggak kok, aku ngelihat kamu G, aku melihat kamu H, aku melihat kamu Z bahkan. Artinya orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu juga menjadi penolong yang baik untuk mengerti saudara. Kelemahan saudara, kelebihan saudara. Dan jangan juga kemudian semuanya diletakkan penilaian subjektivitas juga kepada subjek-subjek di luar saudara. Jadi artinya ada balancing saudara. Ketika membicarakan tentang pengalaman hidup sehari-hari, coba saudara kemudian cerminkan kepada Injil atau firman Tuhan. Lalu kemudian ada masukan dari luar, pendapat orang dari luar, dan itu tentunya juga berguna, lalu cerminkan lagi kepada firman Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara ngerti dengan baik dan tepat tentang keadaan diri, itu akan lebih jauh lebih mudah untuk menjaga antusiasme saudara menyelidiki firman. Jadi ketika saudara mengerti saya jam-jam sibuknya kapan, saudara harus mulai kemudian membangun rancangan-rancangan program diri. Saudara bacanya jangan di pas jam-jam itu. Saudara ketika kemudian saudara ke distract untuk perihal hal-hal tertentu, saudara jangan coba mancing-mancing ketika saudara belajar firman, menyelidiki firman, saudara berada di situasi-situasi itu. Nah, saudara ketika kemudian dikendaki, kalau kemarin saudara perhatikan dengan baik dan jelas tentang video dari LTW 3, saudara harus menyediakan waktu yang khusus, memilih tempat yang khusus. Saudara jelas di situ, itu artinya pengenalan kepada diri saudara itu relate. Jadi saudara harus kemudian menguasai diri saudara sendiri, sehingga di sini dikatakan lambat berkata-kata karena apa? Kebanyakan untuk terus mendengar, betul sih. Balancingnya apa? Lambat juga untuk marah. Artinya kalau mendengar kata kadang nggak ada filternya, saudara itu bisa membuat hati panas. Tapi di sini dikatakan lambat untuk marah, ada filternya lagi. Jadi kenalilah diri saudara supaya antusiasme itu mulai terjaga, mulai stabil di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sebab itu ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak. Perhatikan. Jadi untuk menjaga antusiasme, habit-habit yang buruk, sifat-sifat yang buruk, emosi-emosi yang buruk itu diminta untuk ditinggalkan, dibuang. Saudara, bukan ditanggalkan lalu dipakai lagi, saudara. Ditanggalkan dan dibuang. Jadi menjaga antusiasme saudara untuk kemudian belajar firman, itu akan terjaga kalau kemudian di dalam diri saudara tidak ada lagi ruang untuk membicarakan hal-hal yang negatif tadi. Tidak ada ruang untuk kemudian marah, tidak ada ruang lagi untuk berkata-kata kotor, tidak ada ruang lagi untuk berpikir-pikiran yang kotor pula. Dan itu akan membangun sekali bagaimana kehidupan saudara semakin antusias membaca firman. Lihat nih, saudara kalau membaca firman supaya semuanya berjalan dengan damai sejahtera, maka kemudian saudara harus mengenali diri. Aktivitas saudara, kesibukan saudara, emosi saudara, apapun kelemahan itu. Lalu kemudian setelah mengenali diri, saudara dikehendaki untuk kemudian mengikis hal-hal yang buruk di dalam diri. Sudah kenal, lalu kemudian mulai kikis nih hal-hal yang buruk. Saudara nggak perlu kemudian rasa eman ketika saudara mulai membuang hobi marah, hobi cerewet, hobi ngata-ngatain orang,
nggak usah eman deh saudara. Saudara juga perlu tinggalkan kalau kemudian sedang berdiskusi, ketemu dengan teman, sharing, tetapi malah justru ngegibah yang ada. Ya kan? Kan tema kita ketika ngomong tentang LTW3 ini kan bicara tentang bagaimana saudara itu nanti bersama-sama dengan kelompok kecil saudara bertumbuh di dalam penyelidikan kitab. Tetapi kadang kalau kita tidak menanggalkan yang negatif-negatif tadi, pertemuan-pertemuan tadi itu bisa menjadi pertemuan ngegibah orang. Benar gak sih? Ya dong, apalagi kalau yang sudah sefrekuensi ya, istilah orang sekarang ini sefrekuensi. Jadi yang dibicarakan harusnya firman malah bicarain orang. Yang harusnya dibicarain firman malah kemudian mereka-rekakan hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Makanya itu kemudian kalau saudara pengen antusiasme itu terjaga, saudara mulai harus mengikis. Dan yang terakhir dan yang ketiga itu adalah bicara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi menyelidiki antusiasme itu ternyata perlu eksperimen kecil saudara. Ada training-training kecil yang saudara harus kemudian akomodasi juga di dalam kehidupan saudara. Beberapa kali saya mengajak sih secara experience ya hal-hal yang sangat sederhana. Kepada teman-teman di dalam komsel untuk kemudian peduli menolong orang lain, mengingatkan orang lain, atau bahkan juga menjadi juru damai bagi orang yang sedang masalah atau sedang bertikai, saudara. Dan kemudian juga mulai memperkenalkan, melatih bagaimana kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Melakukan hal-hal yang lebih positif daripada hal-hal yang negatif. Saya perhatikan ada banyak kelompok-kelompok di gereja ini juga luar biasa untuk menjaga hal ini. Memberikan training-training, experience kecil, ya, experience dan eksperimen, ya. Saya pikir itu sesuatu hal yang menarik. Experience bicara tentang pengalaman-pengalaman kecil, eksperimen bicara tentang bagaimana metode A, metode B, apakah cukup untuk efektif memperkenalkan wadah untuk melatih diri tadi. Sehingga saudara di sini dikatakan kalau saudara berhasil dalam hal kecil, firman Tuhan katakan Tuhan akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang besar. Jadi artinya kalau kemudian kita itu terus naik tingkat, naik kelas, maka sesungguhnya excited kita itu akan bertambah. Sama seperti orang yang kemudian berada di dalam kelas 1, kelas 2, dia akan tidak selama-lamanya ada di kelas 1 dan kelas 2, tetapi dia akan naik pendidikannya, naik kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5. Demikian seterusnya jenjang penyelidikan atau pendidikan, saudara. Sehingga, saudara, ilmu yang dulunya ecek-ecek lalu menjadi semakin berat. Penyelidikan firman yang dulunya cuma hanya sekedar mengucapkan, membayangkan, lalu saudara sekarang diajak untuk menyelidikinya dengan betul dan melakukannya. Sehingga saudara tidak lagi kemudian disebut sebagai orang yang baru belajar firman. Tapi saudara disebut orang-orang yang sudah untuk punya pengalaman belajar firman, menyelidiki firman, dan melakukan firman. Ini 3 hal ini saudara harus lakukan. Antusiasme saudara akan pasti luar biasa. Terus kepingin tahu banyak tentang firman. Terus kepingin. Saya senang loh saudara kalau ini dilakukan di dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kenali diri, kikis hal-hal yang negatif di dalam diri, lalu kemudian upayakan terus experience dan eksperimen kecil untuk mentraining diri menjadi pelaku firman. Itu akan kemudian membuat saudara makin bergairah, makin antusias untuk belajar firman. Berani melakukannya. Berani dong. Kita lakukan. Saudara, kita berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena sesungguhnya ada hal-hal yang demikian besar Engkau percayakan kami. Satu pengetahuan yang bukan hanya sekadar pengetahuan yang mati, tapi pengetahuan yang hidup. Satu firman yang mengubah hidup kami. Satu firman yang kemudian berisi tentang bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kebenaran yang hakiki. Untuk kami kemudian pakai di dalam kehidupan kami. Dan kegairahan akan hidup di dalam kebenaran itu semakin nyata. Tuhan,
mampukan kami untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan khususnya ya Tuhan untuk beberapa kerinduan kami bersama dengan kelompok-kelompok kami masing maupun juga dengan keluarga kami masing-masing. Membicarakan tentang bagaimana kami harus semakin hari semakin didapati antusias untuk menyelidiki firman. Tolong kami Tuhan untuk semakin hari semakin bisa mengenali diri kami sehingga kami tidak memiliki kendala di dalam menyelidiki Alkitab. Ketika kemudian kami diperhadapkan pada situasi-situasi, hal-hal yang sifatnya kofadis, hal-hal yang sifatnya bertentangan, mampukan kami juga untuk kemudian mengikisnya dan menjadikan itu sebagai salah satu langkah yang baik untuk kami semakin membudayakan hal-hal yang lebih positif dalam kehidupan kami. Dan Tuhan ajar kami untuk bereksperimen kecil di dalam mentraining diri kami untuk menjadi pelaku firman. Kami menyerahkan Tuhan untuk tekad ini dan kami merindukan antusiasme besar, semakin besar di masa-masa yang akan datang untuk menyelidiki kebenaran firman menjadi semakin kami bisa rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ada beberapa pokok doa yang nantinya saudara harus bawa di dalam doa-doa pribadi saudara. Paling tidak ada 5 pokok doa yang secara sederhana saudara harus doakan. Ambillah waktu teduh sebelum kemudian saudara melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Berdoalah bagi 5 pokok doa ini selama beberapa menit ke depan. Selamat weekend saudara. Selamat berjumpa untuk esok kita boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.